Maelys Blackfyre dibesarkan di dalam sebuah pengasingan yang berada di Essos, dan kelak orang-orang akan melabelinya sebagai seorang Kingslayer. Hal itu bisa terjadi, dikarenakan ia membunuh sepupunya sendiri, yaitu Daemon Blackfyre, yang notabene-nya adalah penguasa House Blackfyre dan juga Kapten Jenderal dari The Golden Company. Maelys membunuh Daemon secara keji, di mana ia memelintir kepala Daemon hingga kemudian ia mulai merobeknya terus sampai tembus ke bahu. Setelah kematiannya Daemon Blackfyre, Maelys Blackfyre secara resmi berhasil mengambil alih tampuk komando kepemimpinan The Golden Company. Di tahun 259 After Conquest, Maelys kemudian membuat sebuah rencana yang mana ia mengumpulkan 8 penjahat terkenal, para orang buangan, dan seorang Kapten Salesworth, yang mereka semua itu dikumpulkan di sebuah tanah sengketa yang berada di benua Essos. Di sana, mereka semua setuju untuk membuat sebuah aliansi yang disebut Band of Nine. Dan mereka semua berjanji, untuk saling membantu satu sama lain untuk kelak membantu para anggotanya itu, bisa menciptakan dan memimpin sebuah kerajaan yang dikendalikan oleh 9 orang tersebut. Band of Nine juga berjanji, untuk membantu Maelys Blackfyre dalam cita-citanya untuk menggulingkan kerajaan The Seven Kingdom. Meskipun secara umum, orang-orang meyakini bahwa The Band of Nine akan mendirikan kerajaannya sendiri di benua Essos. Anggotanya yang pertama, adalah Samarosan alias The Last Valerians, yang merupakan seorang ratu bajak laut terkenal, dari keluarga bajak laut di daerah Lys. Ia juga diketahui, memiliki darah Valerians di dalam nadinya. Yang kedua, adalah Sobar Kokoa alias The Ebon Prince. Ia adalah seorang pangeran yang sedang diasingkan dari kawasan The Summer Isle. Sobar sendiri, diketahui telah berhasil membangun kekayaannya di tanah sengketa, dan juga memimpin sebuah perusahaan Salesworth di Essos. Yang ketiga, adalah Layaman Lasher alias The Lord of Battles, yang merupakan seorang Kapten Salesworth terkenal. Yang keempat, adalah Scott Tom alias The Butcher. Ia berasal dari Westeros, dan juga adalah seorang kapten di perusahaan bebas yang berletak di The Disputed Lands. Yang kelima, adalah Sir Derek Fossoway alias The Bad People. Ia seorang ksatria yang sedang diasingkan dari Westeros, dan juga adalah seorang ksatria yang memiliki begitu banyak catatan hitam. Yang keenam adalah Nine Eyes, yang merupakan kapten dari The Jolly Fellows. Tidak begitu banyak penjelasan tentang si Nine Eyes ini. Yang ketujuh adalah Alequo Adaris alias The Silver Tongue. Dia adalah seorang pangeran dan juga pedagang dari Tyrosh yang sangat kaya dan ambisius. Yang kedelapan adalah The Old Mother. Ia adalah seorang ratu perompak. Dan yang kesembilan adalah Maelys Blackfyre alias Maelys the Monstrous. Maelys yang sekarang adalah seorang kapten jenderal dari The Golden Company. Ia dijuluki The Monstrous dikarenakan memiliki tubuh dan lengan yang sangat besar, kekuatan yang mengerikan, hingga memiliki sifat yang sangat buas. Terdapat hal unik yang dimiliki oleh Maelys, yaitu yang berhubungan dengan kondisi fisiknya tersebut. Di mana, terdapat sebuah kepala kedua yang tumbuh tepat di lehernya, yang ukurannya sendiri tidak lebih besar dari ukuran kepalan tangan pria dewasa. Grup kriminal ini, mula-mula diketahui berhasil mengambil alih Tyrosh, dan juga wilayah Stepstones. Yang membuat mereka semua, menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi orang-orang yang berada di Westeros. Dan akhirnya Maelys secara resmi, menyatakan dirinya sendiri sebagai King Maelys I Blackfyre. Di King's Landing, Raja Jaehaerys II mengetahui kabar bahwa kelompok The Band of Nine ini bermaksud ingin menggulingkan The Seven Kingdom. Rencana The Band of Nine ini bisa terjadi, dikarenakan saat itu Maelys the Monstrous telah mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Raja The Seven Kingdom yang baru. Di mana hal ini seperti sudah menjadi sebuah tradisi rutin, bagi para keturunan House Blackfyre untuk mencoba menggulingkan pemerintahan House Targaryen di Westeros. Sekarang waktunya telah tiba, dan karena Raja Aegon kelima telah tiada, begitu pula dengan pewaris tahtanya yaitu Prince Duncan Targaryen, dan juga Prince Daeron yang seorang ksatria luar biasa juga telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya, yang mana akhirnya kerajaan sendiri hanya menyisakan satu-satunya pewaris tahta yaitu Prince Jaehaerys Targaryen. Sang pangeran sendiri dikenal sebagai seorang pria yang tidak handal di dalam pertarungan, atau malah ia memang tidak suka kekerasan.
Dan hal ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat tepat untuk segera menyerang kerajaan, menurut pemikiran dari para The Band of Nine ini. Raja baru berusia 43 tahun saat ia naik takhta Iron Thrones. Dan tidak ada seorang pun yang akan memanggilnya sebagai raja yang tangguh. Berbeda dengan para saudara-saudaranya, Raja Jaehaerys II ini bertubuh kurus dan kecil, dan ia juga diketahui sering sekali terkena berbagai penyakit saat masih muda. Namun hal tersebut tidak mengurangi keberanian atau kecerdasannya. Mengesampingkan kesedihan akibat tragedi yang menimpa ayah dan kakaknya, Raja Jaehaerys II saat itu mulai memanggil para lordnya untuk segera memutuskan rencana yang tepat dalam menangani para The Band of Nine. Ia bahkan berencana untuk langsung saja menyerang The Band of Nine, daripada menunggu kedatangan mereka di wilayah pantai The Seven Kingdom. Raja Jaehaerys II bermaksud untuk memimpin serangan ke tempat The Nine Penny Kings sendiri. Akan tetapi Hand of the King kerajaan, yaitu Lord Ormond Baratheon, meyakinkan sang raja bahwa rencana tersebut tidaklah bijaksana. Raja tidak terbiasa dengan peperangan, ataupun terampil dalam hal persenjataan, kata Lord Ormond Baratheon. Dan hal itu merupakan sebuah tindakan bodoh, jika sang raja mengambil resiko bahwa kerajaan bisa saja kehilangan rajanya di medan pertempuran, apalagi setelah apa yang telah menimpa keluarga Targaryen saat tragedi Summerhall. King Jaehaerys II kemudian setuju akan perkataan Lord Ormond, dan kemudian memutuskan untuk tetap di King's Landing. Yang mana, perintah untuk memerintah jalannya pertempuran kemudian diberikan kepada Lord Ormond Baratheon yang adalah seorang Hand of the King kerajaan. Di tahun 260 After Conquest, Raja Jaehaerys II mendaratkan pasukan Targaryen di kawasan The Stepstone, dan daerah tersebut berubah dengan cepat menjadi sebuah daerah yang dipenuhi dengan darah dari pasukan yang gugur. Hingga kelak hal tersebut akan dikenang sejarah, sebagai event War of the Nine Penny Kings. Banyak sekali ksatria hebat dan bangsawan-bangsawan muda, yang ikut berpartisipasi dalam perang ini dan kelak nama-nama mereka akan sangat terkenal di kemudian harinya. Nama-nama tersebut antara lain, Stephen Baratheon, Brandon Tully, Tywin Lannister, Kevan Lannister, Aerys Targaryen. Ataupun nama-nama ksatria lain yang terkenal yaitu, Ser Barristan Selmy, Sir Gerald Hightower, Jon Arryn, dan Lord Catelyn Greyjoy yang adalah ayah dari Balon Greyjoy. Pertempuran berkecamuk di sebagian besar pulau-pulau yang berada di kawasan Stepstones. Selain di darat, pertempuran besar juga pecah di area laut. Lord Ormond Baratheon yang notabene-nya adalah komandan pasukan Westeros, malah termasuk dari orang pertama yang gugur di pertempuran tersebut. Lord Ormond terpaksa harus meregang nyawa di tangan Meleys Blackfyre. Ia juga terlihat menghembuskan nafas terakhirnya, tepat di pelukan putra sekaligus ahli warisnya yaitu Stephen Baratheon. Komando pasukan Targaryen kemudian diserahkan kepada Lord Commander of the Kingsguard yang saat itu masih muda yaitu Sir Gerald Hightower. Sir Gerald dan anak buahnya, awalnya mengalami kesulitan di dalam mengatur strategi yang tepat untuk mengalahkan pasukan musuh yang begitu luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, pasukan kerajaan mulai bisa mengimbangi pasukan Meleys Blackfyre, yaitu ketika seorang ksatria muda bernama Ser Barristan Selmy, berhasil membunuh Meleys Blackfyre dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 yang terlihat begitu sengit. Sejak saat itu, nama Ser Barristan Selmy mulai digaungkan kisah heroiknya di seantero The Seven Kingdom. Melihat Meleys yang berhasil terbunuh oleh lawan, para anggota The Nine Penny Kings yang tersisa memutuskan segera melarikan diri dari Westeros, dan dengan cepat kembali lagi ke daerah kekuasaan mereka di Essos. Meleys Blackfyre yang merupakan orang kelima dan terakhir dari klan Blackfyre, yang juga ikut berusaha untuk merebut kekuasaan Targaryen namun selalu berakhir dengan kegagalan, sama seperti para pendahulunya. Seiring dengan kematiannya, maka berakhirnya pula garis keturunan pria dari klan Blackfyre. Dan hal itu juga menandakan kepunahan dari sebuah klan yang didirikan oleh seorang anak haram kesayangannya, Raja Aegon keempat, hingga pedang Blackfyre yang notabene-nya adalah pusaka keluarga Targaryen, diberikan kepada si anak haram tersebut. Ini merupakan kisah terakhir dari klan Blackfyre, yang selalu berjuang untuk menaklukkan kerajaan milik House Targaryen. Dan kisah ini juga dikenal sebagai Blackfyre Rebellion Jilid kelima.